Kalau data pemerintah benar bahwa jumlah pemudik mencapai sekitar perkiraan 85 juta orang gitu ya. Itu artinya jutaan orang selama mudik dan arus balik kemarin, itu mereka udah nggak pakai masker dan udah biasa aja gitu. Kemana-mana tuh udah santai. Mau ke toilet, mau beli-beli, mau top up, mau isi bensin, udah santai gitu. Dan udah nggak ada orang negur-negur. Selamat pagi semuanya, akhirnya sampai lagi di rumah dan bisa syuting lagi. Karena sejak malam Kamis kemarin, saya dan keluarga melakukan perjalanan dari Madura ke Bogor. Dan karena ini perjalanan keluarga, jadinya saya nyetir sendiri seperti biasa gitu. Ya sebenarnya sih saya sudah siapin ya kamera, mic, tripod, saya bawa semuanya, laptop gitu untuk bisa syuting di Bogor. Karena itu sangat memungkinkan menurut saya karena sinyalnya cukup bagus di sana gitu ya. Cuma ternyata nggak sempet. Entah karena kecapean atau karena padatnya acara di sana. Tapi ya alhamdulillah hari ini sudah bisa kembali ke rumah dan bisa syuting lagi. Tapi dari perjalanan kemarin ini semakin menyempurnakan kesimpulan saya bahwa tol Trans Jawa nampaknya sampai hari ini itu masih belum selesai arus mudik dan arus baliknya gitu. Karena masih penuh kanan kirinya. Saya itu pulang dari Jakarta sekitar jam 9, di tol Cikampek itu sekitar jam 10 gitu, itu penuh sekali. Nggak ada masalah apa-apa, cuma ya antri gitu. Jalan sih jalan, cuma sekitar 20 km per jam gitu ya. Karena beberapa kendaraan besar di depan itu susah dilewatin, sehingga kemudian kendaraan-kendaraan di belakangnya itu numpuk gitu. Atau kadang ada orang arus lalu lintas yang mau keluar tol gitu, itu kemudian membuat kendaraan-kendaraan di belakang itu ya susah mendahului karena kan ada yang kadang pindah jalur dan sebagainya gitu ya. Jadi sepanjang jalan Jakarta sampai Surabaya gitu, saya lihat kendaraannya itu sangat-sangat penuh sekali, tidak seperti wajah jalan tol yang saya ketahui beberapa tahun yang lalu gitu. Karena saya itu hampir tiap tahun menggunakan jalan tol gitu ya. Tiap tahun lah, sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 kemarin juga pernah gitu ya. Cuma nggak sepadat ini gitu. Cuma kalau di tahun 2021 itu saya menggunakan jalan tol ketika memang ada pelarangan, ketika nggak ada kereta api dan pesawat boleh beroperasi, itu saya pakai jalan tol. Ya wajar kalau lengang gitu. Cuma sebelumnya tahun 2020 itu ketika nggak ada pembatasan, sebelum ada pembatasan, itu juga ya cukup lengang gitu, apalagi tahun 2019 gitu ya, tidak sepadat yang saya lihat kemarin gitu. Dan saya menyimpulkan mungkin ini karena arus mudik dan arus balik belum selesai, mungkin masih ada orang yang mudik, masih ada orang yang mau balik gitu, sehingga masih padat kendaraan. Atau bisa saja, mungkin saja gitu, memang volume kendaraan di tol Trans Jawa ini sudah meningkat sedemikian drastisnya. Saya nggak tahu mana yang benar, tapi saya meyakini ini karena arus mudiknya belum selesai gitu. Nah, karena ini perjalanan yang lebih panjang, kalau sebelumnya saya cerita dari Semarang ke Surabaya itu kan cukup cepat gitu ya, dan nggak banyak masuk rest area, paling cuma isi bensin, lalu setelah itu ya langsung selesai gitu ya. Nah, kemarin dari Jakarta Surabaya ini saya sering keluar masuk rest area ya, untuk sholat, untuk isi bahan bakar, untuk kencing dan sebagainya gitu. Dan saya semakin sering melihat banyak orang di sana gitu, banyak kerumunan, dan saya akhirnya sadar bahwa ternyata dari sekian banyak orang yang saya lihat ketika beli-beli di Indomaret, Alfamart atau makanan di berbagai restoran gitu ya, itu ternyata sudah jarang sekali orang pakai masker. Kalau dulu gitu ya, ketika tahun 2020, 2021 kalau kita masuk rest area itu petugas Alfamart, Indomaret itu selalu mengingatkan agar kita tuh pakai masker, agar maskernya dipakai gitu. Kalau nggak pakai, mereka nggak mau layani. Tapi kemarin itu dari 10 mungkin 1,5 lah orang pakai masker gitu ya. Udah jarang banget gitu, dan petugas-petugasnya tuh udah biasa gitu. Ya mereka tetap pakai masker yang Alfamart, Indomaret itu ya. Cuma ketika konsumen nggak pakai masker, mereka udah biasa tuh. Udah layani aja gitu, udah nggak ditegur lagi, udah nggak dicuekin lagi kayak sebelumnya gitu. Jadinya saya lihat
ini mulai muncul keberanian dari berbagai kelompok masyarakat dari berbagai daerah untuk tidak pakai masker gitu. Kalau saya sih di Madura memang sejak awal ya nggak ada orang pakai masker di sini karena kan profesinya petani, nelayan, gimana caranya mereka pakai masker gitu. Kalaupun di Madura ada orang pakai masker itu ya orang yang kerja di bank gitu ya, kantor-kantor pemerintahan, PNS itu biasanya pakai tuh. Cuma mayoritasnya orang-orang biasa yang nggak ada yang pakai gitu. Nah kemarin ketika di jalan tol gitu ya, di rest area, saya lihat ini udah kayak di Madura juga ini gitu. Yang pakai masker cuma 1-2, itu pun ya orang-orang PNS aja gitu. Sisanya ya masa bodoh lah gitu. Nah dari sini saya kemudian menyimpulkan bahwa kondisi seperti ini itu nampaknya sudah terjadi sejak awal mudik dan arus balik sampai ke musim puncaknya kemarin. Sehingga kalau data pemerintah benar bahwa jumlah pemudik mencapai sekitar perkiraan 85 juta orang gitu ya. Itu artinya jutaan orang selama mudik dan arus balik kemarin itu mereka udah nggak pakai masker dan udah biasa aja gitu. Kemana-mana tuh udah santai, mau ke toilet, mau beli-beli, mau top up, mau isi bensin, udah santai gitu. Dan udah nggak ada orang negur-negur. Karena dulu saya inget gitu ya, kalau kita nggak pakai masker di pandemi, era pandemi gitu ya, lalu kemudian masuk ke SPBU, itu ada yang negur tuh, Mas jangan lupa maskernya. Sekarang semua orang udah nggak ada yang pakai. Nah dari sini kan artinya ya masyarakat sudah berani, sudah enjoy, sudah santai aja, udah mungkin juga udah nggak peduli sama status-status COVID dan sebagainya gitu. Cuma menjadi lucu kalau kemudian pemerintah kemarin masih tetap melanjutkan perpanjangan PPKM. Masih dilanjutin tuh. Alasannya ada yang bilang karena ini kan kita harus evaluasi sampai 2 minggu karena virus itu bisa terdeteksi sampai 2 minggu ke depan. Ya masuk akal secara teori gitu. Cuma apakah kalau setelah 2 minggu nanti nggak ada virus lagi, udah nggak ada orang yang panik lagi, apakah kemudian PPKM-nya mau dicabut semuanya dan seluruhnya Satgas mau dibubarkan? Nggak ada yang menjamin itu. Apakah peraturan masker di luar ruangan dan dalam ruangan juga mau dicabut seperti negara-negara yang lain? Nggak ada yang bisa menjamin gitu. Jadi kalau kita lihat dari kondisi di lapangan di mana masyarakat sudah sangat berani gitu, sangat santai dengan kasus-kasus yang diberitakan oleh media gitu ya. Kenapa pemerintah masih menerapkan PPKM gitu? Ya memang sih PPKM itu nggak mengganggu masyarakat gitu. Artinya masyarakat itu tetap bisa bekerja, tetap bisa beraktivitas seperti biasa asalkan pakai masker katanya. Ya, bisa terjadi kerumunan dan bisa tetap ke pasar, ke mall. Kapasitasnya ya diatur 75% meskipun pada akhirnya ya bisa lebih dari itu sebenarnya gitu ya. Ada aturan check-in pakai barcode itu ya oke, bener juga gitu. Meskipun di beberapa mall juga udah lost. Udah nggak ada lagi gitu ya. Saya nggak mau sebutin di mana, tapi ya beberapa mall udah saya lihat udah lost lah, udah nggak ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan gitu. Nah, kenapa kemudian pemerintah masih menerapkan PPKM dan kayak apa ya, berseberangan dengan kondisi di lapangan gitu. Kalaupun pada akhirnya PPKM nggak merugikan masyarakat gitu ya, terkait pembatasan karena kita cukup longgar, santai aja gitu, yang penting pakai masker. Tapi pada akhirnya ada beberapa orang yang dirugikan gitu karena dengan ditetapkannya status PPKM ini, itu banyak orang yang kesulitan mengakses permodalan gitu. Karena setahu saya gitu ya, sepengalaman saya itu mengajukan pinjaman sejak tahun 2020 ketika pandemi sampai sekarang gitu ya. Sampai kemarin terakhir itu jawaban bank itu sama gitu. Ini masih PPKM Mas, statusnya masih belum bisa pencairan. Saya bingung gitu karena yang diberikan akses mudah pinjaman itu cuma PNS atau orang-orang yang punya SK gitu ya di pemerintahan yang gajinya stabil dari APBN gitu ya. Ya meskipun nggak seberapa sebenarnya gaji mereka gitu. Sementara kalau kita perbandingkan dengan usaha gitu, wira swasta yang jualan ikan, jualan kerupuk gitu ya, itu kan sebenarnya secara pendapatan lebih besar dari orang-orang PNS itu. Dan yang menggerakkan ekonomi ya swasta, bukan PNS gitu. PNS tuh kan nggak sebanyak orang-orang swasta gitu ya.
dan pendapatan mereka juga terbatas sebenarnya. Nah, yang bisa menggerakkan ekonomi ini kan orang-orang swasta yang kemarin terdampak pandemi, yang sudah jualin aset, udah nggak bekerja atau mengurangi produksinya gitu ya. Yang sekarang semuanya itu butuh modal, butuh kredit dari perbankan. Ini malah tetap nggak bisa karena masih PPKM. Ya terus terang saya bingung gitu, kenapa aturan PPKM ini masih dilanjutkan terus gitu. Karena ini merugikan banyak orang pihak swasta yang ingin kembali bekerja, ingin kembali berusaha gitu. Dan ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang katanya ingin ekonomi segera bangkit, tapi kreditnya nggak dikeluarin. Ya aneh gitu. Gimana caranya kita bangkit kalau kemudian kreditnya dibatasi gitu. Dibatasi cuma kepada PNS-PNS saja, ya repot lah gitu. Dan ya terserah pemerintah sih untuk membuat kebijakan, pasti ya sudah dipikirkan dengan matang. Cuma ya lucu jadinya gitu. Ketika masyarakat sudah santai, sudah berani terhadap pandemi ini, udah nggak ada lagi yang borong-borong makanan. Udah nggak ada lagi yang panik-panik beli masker atau apapun itu. Ini masih terus dilanjutkan PPKM-nya gitu. Karena kalau ini terus-terus dilanjutkan, iya mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? Dan perusahaan-perusahaan yang sekarang beroperasi gitu ya, gara-gara PPKM itu kan mereka juga harus mengeluarkan biaya ekstra gitu. Ya karyawannya harus tes lah, harus apa namanya PCR gitu, swab gitu. Itu kan duit lagi tuh. Ya kita jadinya mengeluarkan uang yang kayaknya kurang ada gunanya gitu. Ngapain kita tes lah, wong sudah divaksin semua, udah di booster bahkan sebagian gitu. Ngapain masih tes-tesan lagi? Perjalanan juga gitu, masih ada kan tes pesawat itu PCR gitu. Ngapain sih? Lawang kondisi di lapangan juga udah sangat santai. Coba deh para pejabat pemerintah tuh lihat di rest area tuh, udah nggak ada orang pakai masker, nggak ada. Ada 1,5 lah. Udah cerang banget gitu. Jadi ngapain masih dilanjutkan PPKM ini gitu. Ya ini cuma pendapat dari saya, orang rakyat jelata gitu. Saya berpikir bahwa kalau keinginan kita itu sama, ingin menaikkan atau menormalkan ekonomi di negara kita gitu ya, di tengah krisis, setelah krisis pandemi, ya kita harus memberikan kredit seperti biasa kepada masyarakat-masyarakat, terutama wira swasta gitu. Nggak dibatasi lagi karena alasan PPKM dan sebagainya. Ya masalahnya cuma di pemerintah sih. Kalau PPKM ini dicabut, maka pihak perbankan udah aman semuanya gitu. Udah akan kasih kredit seperti biasa nampaknya gitu ya. Tapi kalau masih PPKM lagi, masih aturan lagi, pengetatan lagi, orang-orang juga yang mau usaha masih ragu-ragu, masih nunggu dulu, nunggu pencairan lagi gitu. Ya kapan selesainya masalah ini? Lawang udah selesai kok gitu ya. Udah selesai, udah nggak ada lagi gitu. Apa sih yang ditakutin sekarang gitu? Pemerintah apa yang ditakutin? Lawang Pak Jokowi ketemu Elon Musk juga udah nggak pakai masker, ya kan? Ketemu Joe Biden atau siapapun itu juga udah nggak ada yang pakai masker. Ya adalah beberapa yang pakai, cuma kan udah santai gitu. Udah nggak kayak dulu yang ketakutan dan apa namanya semua mau negur orang yang nggak pakai masker gitu. Sekarang ini udah santai gitu. Jadi apa yang ditunggu oleh pemerintah ya? Kenapa masih ada PPKM ya? Saya nggak ngerti gitu. Dan bagi saya, ya ini melanjutkan kekecewaan saya terkait aturan-aturan pemerintah terkait PPKM, PSBB atau apapun itu gitu. Karena nggak sesuai dengan yang terjadi di lapangan hari ini. Jadi semoga ini dievaluasi. Kalau memang ada yang bilang ini karena ingin menunggu statistik arus mudik dan arus balik nanti akan terjadi lonjakan apa enggak gitu ya. Ya karena kan 85 juta orang mudik, pastinya ya kalau memang benar virusnya masih ada pasti nyebar kemana-mana gitu. Iya dong gitu ya. Ya tapi kalau udah nggak ada ya udahlah, mau nunggu apa lagi gitu. Kalau kita mau tes seluruh masyarakat Indonesia nih, pilih deh random yang mana aja. Saya yakin 100% semua orang udah punya antibody. Lalu kemudian kita mau nunggu apa lagi? Nunggu booster. Apa? Lalu udah semuanya punya antibody. Lalu kok kita seneng banget dengan aturan-aturan yang nggak guna ini gitu.
Ya, saya tahu nggak banyak orang bisa menyuarakan ini karena terikat kesana sini. Ya, tapi saya bisa lah. Ya, karena saya nggak punya beban soal ini gitu. Dan saya pikir PPKM harus diselesaikan, bubarkan satgas-satgasnya, kembali ke normal, kembali bekerja seperti biasa, dan aturan-aturan masker itu udahlah hapusin. Lowong di luar negeri juga udah dihapus. Orang nonton sepak bola juga udah nggak ada yang pakai masker. Nah, kita masih aja pakai masker. Apa coba bedanya? Gak ada kan? Mereka vaksin kita juga gitu. Mereka booster kita juga gitu. Semua sama. Kenapa kita berbeda lalu kemudian masih menerapkan PPKM lagi? Itu pertanyaannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.